Hari ini saya siapin perenungan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita bersatu dalam doa untuk teks ini. Tuhan, terima kasih di hadapan kami ada teks yang kami mau coba tafsir. Tuhan tolong bantu kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami teks ini. Bantu kami untuk bisa mengaplikasikan dalam hidup ini juga. Demi nama Yesus, amin. Ya, di ayat 38 dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Nah ini sebenarnya kelanjutan dari cerita sebelumnya ya. Dalam ayat yang ke-21 misalnya, Yesus itu katakan pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang yang kecil." Nah ini kelanjutan dari ayat 21 ini ya. Terus nanti kalau kita baca teks bawahnya lagi, ada seorang ahli Taurat datang dan juga nggak percaya pada Yesus dan seterusnya, nggak boro-boro mengundang Yesus ke rumahnya gitu ya, percaya aja enggak gitu dan seterusnya. Nah di ayat 38 ini kita baca justru Marta ya, seorang perempuan gitu ya. Pertama seorang perempuan aja udah satu hal yang ini ya kecil gitu ya, karena kan di situ kan pria lebih besar daripada wanita ya. Kalau dalam konteks Yesus itu ada diskriminasi seperti itu ya, perempuan dianggap kecil dan seterusnya ya. Pertama wanita gitu ya, yang mengundang Yesus itu Marta, wanita ya, itu udah kecil ya. Dan kedua bukan hanya wanita dari kampung di situ ya. Di sini kan tulisan tibalah ia di sebuah kampung gitu ya, Yesus. Berarti wanita ini bukan hanya wanita ya, dari kampung. Nah, namanya Marta, seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya gitu ya. Nah di sini suatu pembalikan gitu dari kisah Yesus gitu ya, bahwa yang dipilih itu bukan orang-orang yang di sini ya, yang di ayat 21 tadi ya, bukan orang yang tanda kutip bijak dan pandai gitu ya, tapi orang-orang kecil gitu, orang-orang kecil gitu. Nah hari-hari ini kita tuh merasa diri kita tuh apa sih gitu ya. Kalau kita merasa diri kita bijak dan pandai gitu ya, mungkin kita lebih mirip cerita ahli Taurat gitu ya di sini, bukan cerita Marta gitu ya, seorang gadis desa gitu yang mengundang Yesus ke rumahnya gitu. Ini memang miris saudara gitu, orang yang katanya kelihatan pandai, bijak gitu ya, tapi bisa nggak kenal Yesus gitu. Sedangkan orang perempuan dari desa gitu ya, malah mau mengundang Yesus ke rumahnya gitu ya. Hidup ini juga begitu ya saudara gitu. Ada dalam hidup kita tuh yang kita merasa bijak dan pandai dan seterusnya gitu ya, tapi justru jauh dari kehendak Allah gitu. Kadang-kadang ya kalau seorang pendeta katakan, kadang-kadang ya apa yang dipakai dalam hidup ini gitu ya, yang kita perjuangkan, yang kita habis-habisan mati-matian di sana gitu, kadang-kadang Tuhan gak pakai gitu. Tuhan pakai kadang-kadang hal yang justru sederhana gitu, yang kita nggak siapkan dan seterusnya gitu. Kenapa sih gitu ya? Ya mungkin salah satunya membuat kita juga tidak sombong gitu ya, membuat kita juga bisa mengakui anugerah Tuhan dan seterusnya gitu ya. Bisa seperti Marta ini mengundang
Tuhan di rumah kita gitu. Bukan seperti ahli Taurat yang dengan gaya-gayanya gitu ya, dengan sok pinternya gitu dan seterusnya, merasa diri bijak dan hebat gitu ya, merasa diri bijaksana dan pintar dan seterusnya gitu. Tapi kita boleh belajar dari kisah Marta gitu ya, seorang perempuan yang sederhana ya, perempuan kampung gitu ya, yang tapi justru mengundang Yesus di rumahnya. Perempuan itu mempunyai, ayat 39 lanjut, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya gitu ya. Jadi kita bisa kita bisa seperti Maria ya, berbeda dengan ahli Taurat tadi gitu ya. Kita bisa mengenal Yesus secara di sini mengundang Yesus gitu ya, dengan pengertian yang terbatas gitu ya. Tapi di sini ada lanjutan dari Marta gitu ya, mengundang Yesus. Ada namanya seorang perempuan, saudara perempuannya namanya Maria ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Tuhan gitu ya. Nah, di sini kita bisa coba refleksikan ulang gitu. Sebenarnya pemahaman kita mengenai mengundang Yesus gitu ya. Pemahaman kita mengenai mengundang Yesus itu bagaimana gitu ya. Kita mengikuti Yesus tuh bagaimana gitu. Seperti Marta kah yang hanya mengundang Yesus, just mengundang Yesus gitu ya. Atau justru seperti Maria ini gitu, yang mengundang Yesus dan kita mau coba mendengarkan perkataan Tuhan gitu ya. Mengundang itu mengundang seperti apa gitu. Mengundang Yesus tuh mengundang seperti apa. Salah satunya yang disajikan oleh teks ini adalah mengundang untuk mendengar perkataannya gitu. Mengundang Yesus untuk mendengar perkataannya. Kita dosen harusnya udah ini ya, maksudnya kita dosen biasalah dengar khotbah mah biasa gitu ya, dengar firman Tuhan biasa, baca buku setiap hari harusnya gitu ya. Ya soset ya gitu, banyak dosen yang enggak masalahnya gitu. Banyak dosen yang enggak masalahnya itu enggak take it for granted gitu ya. Karena kita dosen, kita pasti baca buku itu klise banget gitu. Karena kita dosen pasti kita baca buku gitu. Itu klise banget kayaknya gitu ya. Soset enggak gitu ya. Soset banyak dosen yang enggak begitu gitu. Soset banyak pendeta yang enggak begitu gitu ya. Banyak pendeta yang suka khotbah tapi enggak suka dengar khotbah gitu. Aneh ya, unik gitu, pendeta-pendeta gitu unik gitu. Banyak pendeta ya atau dosen yang suka nyuruh mahasiswa baca buku tapi dia sendiri enggak baca buku gitu. Suruh mahasiswa belajar, ayo jangan tekun belajar gitu, jangan malas gitu, tapi dia sendiri malas gitu. Ini kan suatu keunikan tersendiri ya bagi ya dosen-dosen gitu ya, nggak ada yang kebal ya, siapapun nggak ada yang kebal gitu ya. Kita lebih baik melihat diri sendiri gitu ya sebelum melihat orang lain gitu, karena nggak ada yang kebal gitu. Sedang Marta di ayat 40 ya, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Nah, di sini kita udah melihat Maria yang mendengar perkataan Yesus ya. Dia mengundang Yesus untuk mendengar perkataannya ya. Berbeda dengan Marta yang just mengundang Yesus gitu ya. Itu pun sudah satu hal ya, mengundang Yesus di rumahnya itu satu hal gitu ya. Itu pun udah lewat dari ahli Taurat gitu ya. Ahli Taurat yang mau coba debat terus cuman isunya adalah isunya adalah kerumitan teologi gitu ya. Itu bahkan bukan teologi lah kalau di ahli Taurat itu, bukan teologi seperti yang kita maksud ya. Tapi kerumitan penolakan ya. Kalau saudara baca nih di ayat ke 25 ya. Ini kan bedanya ya. Kalau Marta tadi kan just mengundang Yesus gitu ya. Terus ayat 25, kalau ini ayat 25, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus gitu. Dia tuh bertemu dengan Yesus untuk mencobai gitu ya. Terus menguji gitu. Menguji, mencobai itu kan kalau kata Immanuel Levinas gitu ya, seorang filsuf, pertemuan dengan manusia itu pertemuan pertanggungjawaban gitu, bukan pertemuan menguji gitu. Saudara tak tahu ya, kalau pertemuan menguji itu pertemuan dengan siapa gitu? Dengan benda gitu, bukan dengan manusia gitu. Kalau nggak dikatakan hewan ya gitu. Dengan hewan kita kan menguji juga ya, meneliti hewan tuh bagaimana dan seterusnya gitu.
manusia itu bukan untuk diuji gitu. Manusia itu untuk dikasihi, dikenal, diundang dan seterusnya gitu. Tentu tidak boleh ada pengujian sama sekali gitu maksudnya, tapi pengujian yang keluar dari kasih itu beda dengan pengujian objektif benda gitu. CCTV, saudara lihat CCTV gitu. Tuhan kan punya Tuhan itu kan maha melihat gitu ya, bukan kayak CCTV gitu ya. Kita kadang-kadang kayak CCTV kejam gitu ya, melihat dengan sempurna dan kejam gitu ya, melihat dengan saya tahu ini orang kebusukannya bagaimana, saya tahu masa kecilnya bagaimana. Itu melihatnya dengan CCTV yang sekejam itu gitu. Tapi Tuhan kan enggak gitu ya. Tuhan andai kata CCTV ya, CCTV-nya dengan kasih gitu. Tuhan tuh tahu kita lebih daripada kita semua gitu. Tahu diri kita gitu, tahu kebusukan dan kejahatan kita lebih daripada kita mengetahuinya bahkan gitu. Tapi Tuhan melihatnya dengan kasih gitu. Beda dengan CCTV gitu. Nah, ini ahli Taurat ini ya menguji gitu, bukan mau mengenal Yesus gitu. Bahkan mengujinya di sini juga menguji yang ini ya, kalau kata Immanuel kan kita harus mengenal orang lain tuh sebagaimana dirinya sendiri gitu ya. Das Ding an sie gitu, bukan das Ding für uns gitu ya. Bukan pengetahuan kita taruh di dia gitu, dan menurut saya orang ini begini gitu ya. Nah, ahli Taurat tuh begitu. Menurut saya orang ini begini, dan pengetahuan dia ini ditaruh ke dia gitu. Jadi bukan menguji Yesus sesuai Yesusnya gitu ya, bukan melihat Yesus seperti apa dan saya dapat Yesus tuh yang seperti ini, bukan gitu. Tapi saya punya pendapat mengenai Yesus dan saya taruhkan itu di Yesus gitu. Das Ding für uns gitu. Jadi bahkan menilai orang pun gak fair gitu ya. Biasanya kalau orang kalau menilai orang gak fair gitu ya, kadang-kadang itu refleksi dirinya loh gitu. Kadang-kadang kita anggap orang lain misalnya, anggap orang lain belagu nih orang gitu. Jangan-jangan kita refleksinya gitu. Misalnya kita anggap orang lain gitu, itu jangan-jangan refleksi kita gitu ya. Ini seperti ahli Taurat ini ya, mau menguji Yesus ya, orang jangan-jangan emang ahli Taurat ini yang perlu diuji gitu, bukan Yesus. Di sini ayat 40 ya tadi, sedang Marta sibuk sekali melayani ya, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Jadi kalau dalam bahasa teks Yunaninya ya, lebih tepat dikatakan begini. Di sini kan ada di sini ada katakan gini, terus menerus ya, ketika Yesus perbuatan. Nah, di sini ayat 39 kan dikatakan Maria ini dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya gitu ya. Nah, kalau dalam teks aslinya Marta juga dikatakan gini, sedangkan Marta gitu ya disibukkan dengan terus-menerus melayani gitu ya. Jadi ada kebalikannya dari terus-menerus di atas gitu. Jadi yang pertama gitu ya, kita tahu lah problem Marta ini bukan soal melayani gitu ya, bukan sibuk melayani dan seterusnya gitu. Tapi ini pelayanan yang akhirnya nggak ada lagi kontemplasi gitu, nggak ada lagi perenungan dan seterusnya gitu. Nah, ini kalau dalam sejarah gereja sering dibenturkan antara via kontemplativa dengan via aktiva gitu ya. Jalan perenungan dengan jalan aktivitas gitu ya, jalan melayani dan seterusnya. Marta bahkan di sini katakan ya, dia kepada Yesus katakan, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri ya? Suruhlah dia membantu aku gitu. Ini orang yang sambil melayani dirinya sendiri gitu, sambil melayani Tuhan, sambil melayani diri sendiri, sambil melayani Tuhan, sambil melayani perasaannya sendiri gitu ya, sambil katanya mau mengagungkan Tuhan tapi sambil mengasihani dirinya sendiri gitu ya. Dalam hidup ini kita juga hati-hati saudara, bisa bapak dosen gitu bisa seperti ini gitu ya, kita sambil melayani sambil self victim gitu ya, sambil merasa wah saya mah kasihan gitu, atau aduh gimana ya gitu, saya ini hidup udah bener loh gitu. Saya juga belajar Alkitab sungguh-sungguh gitu ya, baca buku serius gitu ya, saya punya integritas gitu ya, kejujuran gitu ya. Gimana ya, S2 saya susah loh gitu, saya dapat doktor susah. Kalau saya pernah sering dengar, saya dapat doktor susah ya. Nggak kayak itu dokter 2 tahun selesai gitu. Dokter 2 tahun selesai, waduh 2 tahun selesai bisa jadi dokter gitu ya. Aduh, dokternya juga begitu ya, punya jemaat banyak gitu ya. Saya udah
capek-capek serius sekolah dan seterusnya gitu ya, masih hidup begini-gini aja gitu. Nah ini saudara apa ya, orang-orang kayak gini ya, kita seperti Marta ya saudara ya, apa ya, saya bukan berarti maksudnya nggak boleh ada keluh kesah dan seterusnya gitu ya. Pemazmur juga banyak keluh kesah yang seperti itu ya, keluh kesah pada Tuhan dan seterusnya. Tapi poinnya tuh adalah mengasihani diri gitu ya. Poinnya tuh bukan mengasihi Tuhan gitu. Poinnya dalam hidup kita tuh banyak, kita tuh apa ya, sambil melayani, sambil pertama mengasihani diri gitu ya. Kedua sambil melayani, sambil mengagungkan achievement kita gitu ya, pencapaian kita dan seterusnya gitu ya. Di sini Marta akan katakan, Tuhan, aduh lu lihat gak sih, gue sibuk nih. Kenapa saudara gue ini yang kagak sibuk nih. Aduh ini orang kurang berguna gini, tolonglah Tuhan, bantulah ini supaya dia jadi berguna gitu, seperti gue yang berguna ini gitu. Ini sambil apa ya, sambil melayani tapi sambil spirit kolonialisme gitu, di atas gitu ya. Di atas terus merasa yang bawah, ayo dong. Aduh dunia ini kok cuman ada saya sih. Kalian pada kemana sih ini? Aduh gimana sih pendeta-pendeta ini gitu. Kok kayak saya sendiri yang nulis, atau saya sendiri yang khotbah, yang gimana sih gitu ya. Sambil di atas, sambil ini ya. Tuhan tuh nggak begini gitu. Melayani Tuhan tuh nggak dengan apa, bukan dengan cara seperti ini saudara gitu. Melayani Tuhan itu benar-benar mengasihi Tuhan gitu ya, bukan, itu nggak ada hubungannya dengan diri kita gitu ya, nggak ada hubungannya dengan keadaan hidup kita, konteks hidup kita yang apalah disakiti lah, apalah miskin lah, apalah nggak dapat penghargaan lah gitu, apalah kurang dihargai dan seterusnya, kurang penghormatan gitu ya. Ini estetis kultural udah berapa belas tahun masih begini-gini aja gitu, nggak ada hubungannya saudara melayani dengan seperti itu gitu ya. Melayani Tuhan tuh bener, melayani Tuhan gitu, melayani Tuhan tuh mengasihi Tuhan gitu. It is all about God gitu, bukan tentang kita gitu, bukan tentang ya keluarga kita, institusi kita dan seterusnya gitu. Jadi di sini ya Marta udah apa ya, sambil melayani Tuhan, terus dia bilang tolong saudara saya ini gitu, bahkan nyuruh Tuhan gitu ya. Ini melayani Tuhan tapi sambil nyuruh Tuhan gitu ya. Dia pengen Tuhan tuh jadi gambaran rupa dia gitu, bukan dia jadi gambaran rupa Tuhan. Dia apa ya, bukan mengikuti petunjuk Tuhan tapi gitu, tapi kebalik ya, biar Tuhan mengikuti petunjuk dia gitu. Ayat 41 ya. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu ya. Nah kiranya dalam hidup kita ini nggak begini gitu ya. Nggak apa ya, kita nggak khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara gitu, yang sebenarnya apa ya, bukan melayani Tuhan gitu. Kalau pada zaman Thomas Aquinas gitu ya, via aktiva dan via kontemplativa gitu ya, jalan aktivitas dengan jalan meditasi gitu ya, jalan perenungan itu dibenturkan habis-habisan gitu ya. Dan justru gitu uniknya pada zaman itu apa, via kontemplativa itu yang ditinggikan gitu ya, perenungan dan seterusnya itu ditinggikan gitu, karena berdasarkan teks ini aja gitu ya. Di sini kan dikatakan nanti ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Nah berarti kalau kata Thomas Aquinas, yang lebih baik adalah kontemplativa dong, bukan aktiva dong gitu. Ya ini sih maksudnya, yang lebih baik adalah saudara dengar firman dong, bukan melayani di gereja dong gitu. Ini benturkan sangat kuat ya pada zaman Thomas Aquinas gitu ya. Dan jarak gereja apa cukup apa ya, panjang gitu ya, mengikuti alur pemikiran Thomas Aquinas ini gitu ya. Tapi yang apa ya, itu gereja ada ekstrimnya tertentu ya pada zaman Thomas Aquinas gitu ya. Ekstrim lah seperti itu, masa meditasi lebih penting daripada pelayanan, itu ekstrim lah gitu pasti ya. Tapi yang gak kalah ekstrim gitu ya sekarang gitu, orang-orang yang justru kebalikannya dari ini gitu, Thomas Aquinas gitu ya. Dia menganggap apa ya, aktivitas kegiatan pelayanan yang banyak gitu melebihi atau lebih baik daripada perenungan gitu. Dia menganggap bahwa hidup kudus gitu ya, hidup kudus itu lebih baik daripada merenungkan firman Tuhan dan seterusnya gitu. Ini sama-sama terjebak dalam ekstrim saudara gitu. Kalau yang sana terjebak dalam ekstrim kontemplatisme gitu. Kalau di sini terjebak dalam ekstrim praktikalisme gitu, di mana praktika ya dianggap paling tertinggi dan dimahkotai gitu. Ini praktikalisme, ini kontemplatisme gitu ya. Dua-duanya sama ekstrim gitu. Yang satu mengejar habis-habisan perenungan firman Tuhan dan seterusnya. Saudara kalau baca Thomas Aquinas itu apa ya, tulisan apa ini sulit banget gitu, ini kayak bukan tulisan dari dunia gitu.
Tapi sedihnya ya pada saat terakhir Thomas Aquinas gitu ya, tulisan Thomas Aquinas katakan bahwa tulisan saya yang susah itu selama muda itu sampah gitu. Thomas Aquinas sendiri menyadari itu sampah gitu pada akhir hidupnya gitu ya, padahal bukan sampah-sampah juga ya. Nah tapi pada zaman sekarang gitu ya, di mana praktikalisme dinaikkan gitu ya, hidup kudus diagungkan dan seterusnya gitu ya. Ini sama-sama ekstrim dua-duanya gitu ya. Kita apa ya? Ya kita memang punya kecenderungan itu ya saudara, setelah sejarah gereja ini banyak pendeta yang nggak benar dan seterusnya, kita ambil ekstrim seterusnya gitu ya, supaya kita nggak jadi ekstrim lagi gitu katanya gitu. Tapi kita bisa cek hati kita ya, sebenarnya kita tuh apa sih, mau meninggikan praktikalisme demi apa gitu. Kita bisa judgmental habis-habisan pendeta yang berzina gitu ya, judge habis-habisan, pendeta ini berzina pasti bukan orang percaya dan seterusnya gitu. Habis-habisan berani kita ya judgmental kayak gitu. Tapi kita kurang berani ya kalau ada orang khotbahnya asal-asalan gitu ya. Khotbahnya dangkal-dangkal, ya nggak apa-apa lah. Khotbah dangkal-dangkal dikit mah nggak apa-apa. Yang penting jangan berzina gitu ya. Ya berarti ini kan satu hal kehidupan yang juga nggak beres saudara gitu. Kita anggap gitu ya. Ini kalau ada pendeta pelayanan terus meninggalkan keluarganya, ini pendeta amoral nih gitu. Pelayanan sampai ninggalin keluarganya, pasti amoral. Tapi kita kurang peka ya kalau ada pendeta nggak melayani jemaatnya dengan baik gitu, nggak melayani jemaatnya dengan baik gitu ya, nggak pembesukan, nggak apa gitu. Kita masa gitu amoral? Enggak lah, itu cuma sibuk, bukan amoral, bukan sibuk, just sibuk gitu. Kita ini tuh ekstrim kanan ekstrim kiri ini harus segera diselesaikan gitu ya. Kita berani menilai orang habis-habisan dari kehidupannya gitu ya. Emang pasti kehidupan itu satu hal gitu ya, pengajaran juga satu hal gitu. Paulus sudah katakan dua-duanya itu harus ada gitu ya, bukan diambil satu gitu, ekstrim satu gitu. Tapi ya manusia sayang sekali gitu ya, ekstrim satu gitu ya. Kita juga suka tanda kutip ya, dengan tidak sengaja gitu meremehkan orang-orang yang belajar firman gitu ya. Buat apa kamu belajar firman jauh-jauh capek-capek, yang penting tuh melakukan gitu. Ini kayak sepintas terdengar sounds karismatik gitu ya, sounds karismatik banget gitu ya, meskipun kita bukan gitu, pas kita injili ya, kita bukan karismatik, jadi kita bukan begitu ya, kita bukan begitu, bukan berarti tidak begitu gitu. Kadang-kadang pemahaman yang mungkin ya, salah satunya kita semua ini termasuk saya gitu, salah satunya kenapa sih nggak kurang berani gitu, bukan kurang berani ya, kurang jujur gitu terhadap orang lain. Kalau khotbah kayaknya khotbahnya agak aneh deh, tapi ya kalau saya ini kasih tahu ya nggak bisa juga, nanti saya dinilai juga gitu. Salah satu kita takut dinilai gitu saudara, kita takut menilai takut menjudge ajaran orang gitu ya. Salah satunya karena kita takut dinilai juga gitu, karena ajaran itu objektif gitu. Ajaran itu kalau kamu kita ngomong, orang tahu kita taunya sampai mana gitu. Tapi kalau hidup kan banyak alasan. Oh proses, tenang aja proses gitu. Lagi juga nggak ada yang menghakimi hidup orang kok. Orang juga sadar kok hidup dia juga nggak baik-baik banget gitu ya. Dalam hal ini memang banyak ekstrim ya saudara. Ya ini ada orang-orang yang kalau ngomong nggak enakan. Di sini Yesus kan gini ya. Yesus dibilang Marta begitu. Yesus kan diundang ya di rumah Marta gitu. Yesus nih orang nggak tahu diri atau gimana sih, udah diundang masih negor Marta lagi ya. Kenapa Yesus diundang loh sama Marta? Terus Yesus udah diundang, cuma disuruh tolong kasih tahu dong, ini saudara saya gimana sih ini, tolong bantuin saya. Yesus malah jawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri banyak menjahat. Yesus malah menegur orang itu gitu ya. Ini emang ada dua ekstrim ya. Ada orang yang hidupnya tuh nggak enakan terus ya, ngomong nggak enakan, ngomong ntar saya takut menyakiti hati orang lain dan seterusnya gitu ya. Dia peka banget terhadap perasaan orang lain, dia peka gitu. Ini orang tipe melankolis gitu ya. Tapi ada ekstrim selanjutnya gitu, orang-orang tipe kolerik gitu ya, orangnya pokoknya kamu mau siapapun kamu, seberapapun kamu menyumbang di STT ini gitu misalnya, seberapapun sumbangsi kamu udah berapa puluh tahun, pokoknya kalau kamu salah habis kamu gitu. Ini kan ini banget gitu, ekstrim sana banget gitu. Yang satu ekstrim sana banget gitu ya, memikirkan perasaan orang lain dan seterusnya. Satu kolerik banget gitu, sampai ini gitu, nggak memikirkan perasaan orang lain sama sekali gitu ketika menegur gitu ya. Ya ini hal-hal seperti ini kira-kira kita bisa belajar dari Marta gitu ya. Marta ini ditegur Tuhan gitu atas dia merasa hidupnya lebih baik gitu daripada orang lain gitu ya. Kiranya kita juga bisa cari tongkrongan hidup yang nggak begini gitu ya.
Kalau kita nongkrong tos-tosannya sama orang-orang yang begini semua gitu ya, orang-orang Marta semua gitu, bukan Maria gitu, ya habislah kita gitu. Marta ini masih dapat peneguran dari Tuhan gitu. Kalau ya kita nggak tahu ya, kita udah merasa hidup kita kudus dan seterusnya gitu ya, belajar teologi nggak usah rumit-rumit amat, yang penting hidup kudus gitu dan seterusnya gitu, seperti Marta gitu ya, jangan merenungkan firman Tuhan dan seterusnya gitu ya. Ini sekaligus saya kan khotbah di dosen yang pasti belajar dan seterusnya, tapi sosetnya enggak gitu, enggak semua dosen itu belajar masalahnya gitu ya. Dan maksudnya kita juga dipanggil berdasarkan pemahaman kita ya, berdasarkan apa yang kita sudah diberikan gitu, bukan. Jadi ya ada orang yang sebenarnya harusnya udah di atas gitu ya, tapi dia karena dia malas belajar gitu, dia stuck gitu ya, di bawah gitu ya. Meskipun dia pintar, lebih pintar daripada dosen-dosen ininya, tapi panggilan hidup dia nggak cukup sebenarnya gitu. Tuhan tuh menganugerahkan dia banyak gitu, talenta yang banyak sebenarnya, tapi dia nggak mau maksimalkan itu gitu ya. Jadi gitu ya, pertama saya simpulkan khotbah ini. Pertama gitu, kita harus menjadi seperti Marta gitu ya, yang beda dengan ahli Taurat itu ya, yang mengundang Tuhan gitu ya, mengundang Tuhan dengan segala kesederhanaan kita gitu ya. Karena kita tahu bahwa kita juga ya, kita bukan orang hebat lah gitu, kita bukan siapa-siapa juga gitu, kita orang kecil lah, kita bukan orang pintar dan bijak gitu ya, tapi kita bisa mengundang Tuhan di rumah kita gitu ya. Dari sistematik teologi kita tahu lah, pasti ketika kita mengundang Tuhan di rumah kita ya karena ada anugerah Tuhan gitu ya, itu pasti lah dari sistematik teologi. Tapi dari cerita ini ya, dari kesederhanaan Marta gitu, dia just undang Tuhan gitu. Nah kedua, bukan hanya undang Tuhan gitu, tapi ada seperti Maria ini undang untuk memahami perkataan Tuhan dan seterusnya gitu ya. Dan memahami perkataan Tuhan tuh terus menerus sih kalau kata Jonathan Edwards, sampai di surga gitu ya. Itu, nah ini yang bukan gosip Jonathan Edwards lah, ayat 42 ini juga udah katakan, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya gitu ya. Ini mendengar perkataan Tuhan ya, itu gak akan diambil sampai di surga nanti. Kalau kata Jonathan Edwards, sampai di surga nanti pun kita masih mendengar perkataan Tuhan gitu. Itu yang ada dan kekal gitu. Dan dosen-dosen kita bisa terdorong gitu, tersemangatin dengan ini gitu. Pekerjaan kita adalah pekerjaan untuk menyalurkan perkataan Tuhan gitu kepada murid-murid gitu ya. Terlebih dahulu kepada kita gitu, seharusnya gitu. Nah ini adanya sampai kekal gitu. Ya, ini bukan omong kosong gitu ya. Alkitab nggak pernah omong kosong sih. Alkitab memberikan kepastian dan seterusnya. Ya demikian apa yang bisa saya sampaikan.